Wayang kuwi kan ayang-ayang, bayangan atau gambaran kehidupan ya Mas. Itu menjadi uswah atau contoh lewat tamsil. Tamsil itu kan peraga. Contoh itu kan harus ada contoh itu kan ada contoh yang baik dan ada contoh yang buruk. Sing apik ya kudu katon apike, sing ora apik ya kudu katon ora apike. Video ini hanya untuk mereka yang mau mendengarkan. Bagi yang tidak mau mendengarkan, skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di podcast Abal-Abal. Abal-abal murahan sing beding Ansorannya ora abal-abal. Alhamdulillah. Bagaimana nih? Kayaknya hari ini cukup menyenangkan ya. Menyenangkan sekali karena kita kedatangan tamu sangat spesial. Spesial luar biasa lah. Atributnya sangat komplit. Jadi saya mau nyebutnya apa ya? Seniman ya. Oke. Budayawan oke. Iya. Nah, pasnya apa sing cocok? Apa ya? Ya double wes. Double BM. Double lah. Assalamualaikum, Garyo. Waalaikumsalam. Mas Saleh. Ya Allah. Siap. Ini saya lebih cocok panggilnya Mas atau Ki atau gimana? Bapak. Ben aja ngaton itu lah, Iya, karepe iya. lah. Karepe gue. Sing penting nom katanya. Tapi muda sih ya. Tapi saya penasaran kenapa setiap ada dalang baik itu muda ataupun sudah sepuh dipanggil Ki. Itu sebutan kebudayaan Mas. Memang sudah dari dulu. Ki itu kan jane sebuah hal yang terhormat katakanlah waktu itu. Yang dikeramatkan juga bisa. Contoh kiai itu pun juga Masih muda bisa dipanggil Kiai. panggilan kebudayaan juga. Bahkan dulu orang Jawa itu kiai itu bukan cuma orang. Iya. Keris itu juga bisa, tombak itu kiai peleret ada. Bahkan di Solo yang masih sekarang berjalan kan ada sapi bule. Sapi bule. Oh, yang Kiai Selamat. dikeramatkan. Iya, benar. Jadi sebuah hal yang dikeramatkan. Berarti ngundangnya Ki bae biar kita tidak menghilangkan unsur budayanya. Gimana? Iya wes. Sepakat? Esi nomboran orang. Iya. Tapi harus dituakan. Iya. Ya, Ki Firman Haryo Susmono. Benar. Ki Haryo Susilo. Oh, Itu paling Haryo enaknya. Susilo. Tapi nama panggungnya Ki Haryono Susmono. Itu masyarakat yang ngasih sih. Oh, yang ngasih. Itu karena apa? Ada memang karena digariskan karena sosok penerus abah jenengan harusnya dipanggil seperti itu atau gimana? Waktu itu sih kata masyarakat, Mas, ben penontonnya rame kayak gue. Ya wes siap. Jadi ada embel-embel Entu Susmono. Karena memang kan waktu itu saya baru muncul lagi di dunia pedalangan setelah sekian lama vakum. Apa berarti gimana? Dulu perjalanan jenengan sebelum menjadi dalang? Jadi gini Mas, saya tahun 2005 itu mulai dalang pertama kali. Itu pas perpisahan kakak kelas SD di SD Ali Irsyad waktu itu malah yang nyuruh dalang waktu itu kepala sekolah saya bilang ke Abah Antus kan, oke Mas anaknya kondalang perpisahan, aduh Haryo bisa. Akhirnya saya dilatih oleh seorang pelatih. Abah mensupervisi, Abah nggak langsung handle latihan Mas. Iya. Dilimpahkan ke orang Iya, dulu. karena Abah memang waktu itu menyadari Abah gue orang telatih ngelatih anak, mesti keras karena memang Abah kan punya karakter disiplin ketika dalam berproses berkesenian itu. Kemudian saya juga udah ikut festival 2005-2007, festival dalang bocah sejawa DIY, terus DKI dan Bali kalau nggak salah. Itu sudah dalang cilik waktu itu. Kemudian sampai sekitar SMP itu padahal itu saya juga latihannya nggak rutin Mas. Nah suatu ketika kenapa saya berhenti mendalang waktu itu? Bahkan saya sempat fobia dengan wayang Mas waktu itu. Digaro wayang. Digaro wayang. Bisa Yakin. Jadi ketika itu saya punya ekstrakurikuler basket. Saya suka sekali sama basket waktu olahraga. Suatu saat saya cedera Mas. Ternyata Abah di rumah. Saya kan ikut ibu waktu itu karena Abah sama ibu cerai kan. Saya ikut ibu, Abah ternyata di sanggar sudah ngumpulin teman-teman untuk latihan saya. Lah saya nggak bisa datang karena cedera basket itu. Lah apa SMS keras banget waktu itu sampai kalimat terakhir makan tuh bola basket. Akhirnya saya datang. Ke sanggar Abah langsung ngehandle latihan saya Mas. Sampai saya mau dikeprok sama gamelan. Sama Abah. Iya. Loh kok seberapa nyampe sekeras gitu itu gimana? Ya itu karena Abah
pengen profesional di dalam berproses kesenian itu. Abah kan orangnya nggak mau tanggung-tanggung, pentas itu harus perfect. Karena konsepnya Abah itu adalah latihan yo pentas. Pentas itu latihan terakhir. Jadi ibaratkan latihan itu ya termasuk sebuah Iya. langsung pentas di panggung Iya, Ya harus maksimal ya. Dimanapun harus maksimal Iya. gitu. Nah itulah yang menyebabkan saya fobia. Kalau bahasanya anak ya galak ya mas. Tapi kalau bahasa profesional ya itu sangat disiplin gitu. Dan memang hasil Abah disiplin itu dengan keberhasilan Abah yang sudah terbukti juga kan. Sampai kancah internasional juga. Sampai karyanya diakui dan Abah juga setelah meninggal dunia dianugerahi maestro oleh Bapak Presiden Joko Widodo waktu itu. Akhirnya setelah Abah meninggal dunia, saya muter ke guru-gurunya Abah mas, ke kiai-kiainya Abah, guru-guru dalangnya Abah. Yo beliau matur saat itu. Waktu itu adik saya si Janah cewek, padahal Janah digadang-gadang waktu itu untuk jadi dalang. SMK-nya pun di SMK Kesenian, kuliahnya pun diisi. Sudah latihan dari Sudah. awal berarti ya? Sudah. Memang lagi lagi berproses juga ini Janah. Cuman dilala waktu itu wayang santri, adik saya kan wayang kulit soalnya. Waktu itu kan lagi booming-boomingnya wayang santri. Wayang kan. santri ya. Kiai-kiainya Abah juga nudingnya wayang santri. Kon anggar orang terusna wayang golek, apa wayangnya Abah lah intinya. Kuwi tandurannya Abah puluhan tahun amal jariah berarti pedot yo. Nah, mulai di situ saya terketuk untuk memulai lagi dari nol lagi keilmuan dalangnya. Mas saya berproses sedikit demi sedikit, akhirnya alhamdulillah di tahun keempat sudah lumayan pengakuan dari masyarakatnya. Berarti sekarang sudah job sudah apa lumayan gitu ya? Alhamdulillah dari tingkat daerah, nasional dan internasional. Sabang meroknya apa? Belum sih, belum. Eventnya saya Internasional sudah keluar. Internasional juga ada. Gimana? Kemarin saya dihubungi oleh Museum Agahan di Kanada. Di Kanada. Amerika. Iya. Turun tahu Itu saya mengirimkan video dokumenter mengenai karya wayangnya Abantus, karya wayang Wali Songo. Jadi wayang Wali Songo itu Abah menciptakan mas, wayang kulit dan wayang golek. Di situ saya menjelaskan mengenai karyanya Abah itu. Tajuk pamerannya adalah The Power of Shape. Saya tanya kepada pihak museum di Kanada itu, apa yang pengen diulik dari Wali Songo ini? Mereka mengatakan, Mas, Nusantara waktu itu kan agamanya bukan Islam. Ya, Hindu-Buddha. Hindu-Buddha, animisme, dinamisme itu Tuhannya kelihatan kan? Bendanya ada. Kemudian animisme, dinamisme kan punya batu untuk disembah dan lain sebagainya lah. Tapi kenapa Wali Songo itu berhasil menyebarkan Islam di Nusantara, padahal Islam itu Tuhannya nggak kelihatan. Awakun sih hanya ngawang. Iya, itu. Model yakin tok. Itu makanya. Nah, kekuatan apa yang ada di dalam Wali Songo kenapa bisa menyebarkan Islam di Nusantara? Bahkan sekarang Indonesia menjadi negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia. Nah, itu saya jelaskan referensinya buku Atlas Wali Songo karyanya almarhum Kiai Agus Sunyoto dari Les Bumi PPNU. Selain di Kanada ada yang lain? Internasional baru itu. Baru ya. itu, ya. Sementara videonya baru kekirim. Mudah-mudahan orang dan rombongannya berangkat ke sana. Amin. Sukses selalu. Tapi nanti saya mau lari pertanyaan ke situ tadi terkait dengan budaya Wali Songo dan sebagainya. Tapi sebelum itu saya mau nanyakan dulu ini kabar selenteng gimana Ki Aryo? Lupit. Alhamdulillah sudah mulai bangun dari tidurnya. Wingi kayong bokongnya selentang pengen di jamuran. Sudah lama lakon fenomenal itu. Waktu kan itu saya masih kecil lah waktu Abah masih dalang. Meskipun melihat cuma beberapa kali, cuman kan buat guyonan anak-anak sih, kayak selenteng sih, lupit teman. Artinya sekarang masih jadi sebuah tren juga. Trending, iya. Itu saya sangat luar biasa dengan Abah almarhum bagaimana membangun image wayang di khususnya di Kabupaten Tegal dulu lah. Itu kenapa dulu kok sebegitu langsung boomingnya? Sebenarnya Abah booming sebelum wayang santri booming mas. Sebelumnya iya. Karyanya Abah wayang kulit itu bahkan luar biasa diakui di area perwayang kulitan nasional waktu itu. Bahkan Abah dulu sering membuat geger dunia pewayangan dengan gaya mendalangnya Abah yang ya belakasuta lah bahasanya deweknya. Belakasuta apa adanya, kadang-kadang juga mengeluarkan kata-kata kotor. Sanjeplak. Tapi Abah pun punya alasan kenapa mengeluarkan kata-kata kotor itu. Mas, saya ini dari Kiai Mahfud Holik. Wayang gue kan ayang-ayang, bayangan atau gambaran kehidupan ya mas. Itu menjadi uswah atau contoh lewat tamsil. Tamsil itu kan peraga.
contoh itu kan harus ada yang contoh itu kan ada contoh yang baik dan ada contoh yang buruk. Sing apik ya kudu katon apike, sing ora apik ya kudu katon ora apike. Nah, ketika abang ngomong kotor itu ya tokohnya tokoh Contoh kotor. contoh Iya. tokoh yang kasar, tokoh yang jahat gitu loh. Jadi wajar dia berbicara seperti itu. Tapi saat itu belum diterima oleh beberapa dalang-dalang waktu itu juga sempat dikecam di Ya, Jawa soalnya Timur kan juga, itu kan Mas, ya. termasuk kalau dalam ini kan nggak seperti itu banget lah ya, Betul, standar itu kan betul, bahasanya udah akhirnya bukan jadi trennya malah guyonan ya, Iya. guyonan anak-anak. Heeh. Tapi akhirnya ketika itu kembalikan ke masyarakat. Ternyata dengan gaya Abah seperti itu masyarakat menerima kok, Mas. Karena argumennya Abah pun kuat. Gitu loh. Ini meskipun Abah kasar orangnya tapi ketika menyelesaikan masalah pikirannya adem banget, Mas. Iya. Itu. Pernah nggak kepikiran dari Kero ini kan yang viral di Abantus itu kan Slenteng dan Lupit ya. Kayaknya mungkin mau memunculkan tokoh baru mungkin. Ada sih. nggak Ustadz kepikiran? Asror, Iya. Ustadz Abal-abal. Tokoh Ustadz Wahid itu Iya. tokoh baru juga. Kemudian sarboahnya Abah dengan sarboahnya saya juga berbeda. Iya. Kemudian ada kemarin saya membuat wayang Mister Lambat seperti Mister Limbat, Limbat, tapi iya. saya iya. kemudian saya juga kemarin pas di wayang santri di pondok pesantrennya Gus Miftah, kemudian di Al Falah Solo Tigo itu juga menampilkan wayang Mimi Peri. Mimi Peri tahu ya? Baru Mimi kedengeran. Peri yang di Instagram itu. Iya, tahu. Kemudian wayang Deddy Corbuzier juga ada. Saya Perlu Corbuzier berarti rambut. Deddy Corbuzier, Iya. Udah Deddy Corbuzier yang sekarang Iya, tapi iya. tapi perlu diketahui teman-teman bahwa Lupis Lenteng itu bukan karyanya Abah loh. Oh. Tapi memang dalang-dalang Tegal sejak dulu itu sudah ada Lupit dan Selenteng. Aslinya berarti sudah ada Sudah ada ada. sebelumnya. Itu kan punakawan, Mas. Itu punakawannya Tegal. Itu Lupit Dan dan Selenteng. dilanjutkan oleh Abantus. Iya, kalau Lupit itu di Tegal, kalau Jawa Barat Cepot. Iya, Ya kan? cepot. Kalau area Pemalang ke sana ada yang pakainya canus. Canus itu wajahnya putih. Itu sama sebenarnya. Kalau di wayang kulit ya Bagong. Bagong. Kalau Lupit Petro itu. Gareng. Iya. Oke, ini dulu kan tadi sempat disinggung bahwasanya Wali Songo menyebarkan ajaran agama melalui wayang lah. Berarti kan wayang difungsikan sebagai untuk media mendakwah. Kalau sekarang itu peran wayang gimana di era globalisasi seperti sekarang ini? Wayang itu bisa dibawa kemana saja, Mas. Kunci utamanya kan adalah sarana penyampaian informasi ya. Jadi wayang mau dikaitkan dengan perekonomian bisa, dengan sosial bisa, dengan pendidikan politik pun bisa, pendidikan kenegaraan pun bisa, sosialisasi kebinekaan pun bisa, bea cukai pun bisa, apapun bisa sebenarnya. Tinggal bagaimana sang dalang itu bisa mengemas cerita itu. Berarti kuncinya di cerita. Iya, dalang itu kan punya background masing-masing, Mas. Ada dalang yang memang Jawanya kuat banget. Ada yang dalang itu yang kontemporer. Campuran antara modernisasi Kalau jenengan sendiri Kero. saya lebih ke modern. Ke modern. Karena saya lebih mempelajari banyaknya di modernnya, Mas. Iya. Kekinian ya, kekinian. jenengan. Tapi tradisinya tetap saya ulik gitu loh, karena nggak boleh meninggalkan unsur-unsur Jawa juga kan, seperti itu. Jadi wayang bisa dibawa kemana aja gitu. Berarti sebagai nggak harus menyebarkan sebagai media dakwah agama ya. Dakwah itu kan menyebarkan kebaikan. Kebaikan. Mas. Sama kan sebenarnya kan. Makanya Bantus itu pernah bilang ke saya, "Yuk, wong Jawa gemien kue ora pada apal Quran, tapi lakune kue Quran kabeh." Berarti tidak menyadari bahwasannya yang dilakukan itu sesuai dengan Al-Quran. Iya. Gitu, Mas. Wali Songo kenapa dulu menyebarkan Islam menggunakan wayang tanpa menggunakan dalil? Karena mereka mencoba mengenalkan Islam dengan apa-apa yang sudah disenangi masyarakat waktu itu dulu. Ngelondomi Iya. bahasanya ya. Coba kalau ibaratkan kalau misalkan Wali Songo datang ke tanah Jawa, kemudian ketemu orang, kamu mau tahu Islam nggak? Ayo ikut saya. Nolak mesti. Islam gue jajan apa? Isiana hiburan menengnya. Iya. Terus Tuhan orang katon, Makanya langsung ditejak. konsepnya Wali Songo berdakwah waktu itu tidak membawa Islam sebagai sebuah masalah baru, tapi sebagai teman solusi untuk menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi dan sebagainya. Jadi Wali Songo waktu itu nggak cuma berdakwah, Mas, tapi juga mengembangkan alat-alat pertanian, mengembangkan alat-alat pertukangan, bahkan Sunan Kudus itu membangun keilmuan tata bangunan juga. Gitu. Oh, saya baru tahu ini. Orang letterlek dakwah Islam kayak rukun Islam. Enggak.
tapi amalia yang lebih diutamakan. Memang secara tidak sengaja kita melakukan hal tersebut yang justru malah ada di Al-Quran ya. Itu. Ya, orang-orang zaman dahulu seperti itu. Zaman dahulu tanpa dalil, Mas. Kemudian Abah menggunakan wayang santri, di dalamnya masuk dalil-dalil, sebab apa? Fenomena masyarakat. Sekarang banyak yang itu ketika dinyatakan kebenaran, dalilnya apa? Iya. Pada tanya kayak gitu kan. Akhirnya Abah mencoba menyentuh itu, ke dalilnya anak kok. Memang harus ada pembaharuan terus ya, sesuai dengan pasarannya seperti apa yang mau Anda. Pasarannya kan anak kamu udah seperti saya, yang sedikit lebih kritis. Iya, lebih kritis, terus sedikit melupakan akan budaya. Nah, itu apa jenengan sebagai budayawan dan sebagai seniman juga menyikapi dengan perubahan era yang dari dulu itu mungkin ya. Kalau sekarang kan sudah beda. Sekarang itu beda. Menurut jenengan gimana itu? Memang Mas, banyak faktor yang mempengaruhi. Saya nggak bisa menyalahkan generasi sekarang juga. Saya nggak bisa hanya menyalahkan dalang-dalang saja. Saya juga nggak bisa menyalahkan situasi juga. Bagaimana caranya kan ketiga pihak ini kan bersinergi. Antara masyarakatnya juga harus melek, dalangnya juga harus melek, situasinya ini juga harus bisa dipahami. Gitu loh. Perkembangan zaman ini memang luar biasa, apalagi godaan perekonomian, Mas. Menurutku itu yang paling mendasar. Menurutku itu yang paling mendasar. Contohnya apa itu? Apalagi gini, Tegal itu kan mungkin bukan kota budaya ya, maksudnya iklim kebudayaan dan keseniannya itu tidak sebagus Jogja, Solo, bahkan Bali. Bali kan itu jelas-jelas emang destinasi wisata yang di situ kesenian dan kebudayaannya itu bisa menjadi roda perekonomian yang kuat. Nah, sedangkan di Tegal sendiri pada khususnya sebenarnya punya punya jargon, punya gagrak sendiri, Mas. Wayang gagrak Tegal itu punya punya ciri khas sendiri. Dari bedol kayon mulai pertunjukan sampai tancep kayon selesai pertunjukan, itu iringan karawitan Tegalan itu sudah komplit tanpa harus ada campur aduk iringan Solo dan Jogja. Berarti Tegal juga aslinya punya Mas. Bahkan ada 3 gaya di Tegal itu. Gaya Balamoa, gaya Babakan, sama gaya Pagianten. Kaya banget sebenarnya. Cuma memang kurang populer. Karena apa? Ekosistem kebudayaannya itu kurang dibangun. Kita bicaranya ekosistem, Mas. Kalau bicara ekosistem kan rantai ya. Ketika rantai satu pedot tugel, ya orang nyambungnya banget. Makanya ekosistem itu yang perlu dibangun. Ada satu kisah waktu itu, Pak Yono Daryono, guru teaternya Abah, teater RSPD. Beliau salah satu pemain sinetron tukang bubur naik haji. Dulu sebelum Abah kondang, pernah bilang ke Abah, bilangnya Sus mono. Sus, kon mbok ya kaparane ngangkat karawitan Tegalan len. Jawabannya Abah itu apa? Engko Mas ngenteni nyong kondang disit. Berarti betapa sulitnya mengangkat kebudayaan asli untuk populer. Abah harus kondang dulu baru mengangkat karawitan Tegalan. Itu Mas. Ini persoalannya memang kompleks. Makanya harus dibangun semua ekosistemnya. Alhamdulillah saya dan teman-teman senior kebudayaan juga nggak berdiam diri. Saya bersama Dewan Kesenian, bersama Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Tegal, kemarin bersama DPR sudah membahas, dan ini tahun ini mudah-mudahan digedok, tentang Perda Pemajuan Kebudayaan. Ada itu? Ada. Apa tujuannya, untuk apa? Untuk membangun ekosistem kebudayaan itu tadi di Kabupaten Tegal. Terutama masalah SMK, kejuruan kesenian, sekolah menengah kejuruan bidang kesenian. Itu nanti proyeksinya mau dimasukkan tentang kesenian kebudayaan atau gimana? Iya. Terutama core-nya nanti karawitan dulu. Karena kalau karawitan kan bisa menyebar ke pedalangan, bisa menyebar ke tari, bisa ke etnomusikologi dan sebagainya. Itu sedang saya ikhtiarkan juga. Betul. Karena itu roh, Mas. Banyumas bisa luar biasa punya SMK. Solo luar biasa punya SMK. Bandung punya SMK. Bali punya SMK. Jogja punya SMK. Tapi di Tegal pesisir ke sini dari area wayang golek cepak ya. Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang. Itu kan sebenarnya mangsa pasar yang luar biasa, tapi nggak ada SMK di situ. Berarti mereka memang jeli memasukkan pendidikan tersebut bukan di secara di luar pendidikan ya, maksudnya dimasukkan ke sekolah-sekolahan gitu ya. Jadi pelestarian kebudayaan itu perlu dikelola secara profesional akademisi. Gitu loh Mas. Kalau akademis sekolah kan itu wajib bisa.
Tapi kalau sekedar pelatihan, lomba, setelah selesai itu udah. Udah Iya, hilang. nggak ada follow up-nya, nggak ada ya. Dan alhamdulillahnya di Perda itu, setelah SMK itu dibangun, ada klausul penambahan sumber daya seniman. Jadi SMK-nya ada, lapangan pekerjaannya juga disediakan. Nah itu yang terpenting, itu baru ekosistemnya terbangun. Iya. Akhirnya yang jadi seminiman juga punya lapangan juga. Iya. Ini harus secepatnya ini. Tuh. Apa rencana dieksekusi itu? Ini sedang diikhtiarkan Mas. Ini saya juga lagi pembuatan yayasan untuk SMK itu. Memang tidak membutuhkan butuh waktu yang lama, tidak bisa cepat, dan butuh biaya yang lumayan juga. Tapi kita ikhtiarkan dengan menggandeng beberapa stakeholder juga. Gitu. Harus berproses lah. Iya dong. Untuk menuju. Jangan terlalu bicara masalah lah. Jangan terlalu sering mengatakan salah ini, tapi solusinya mana? Iya. Harus ada yang ditampilkan, harus solusinya, bukan masalahnya berarti ya. Kritikannya besar, solusinya harus lebih besar dari kritikan itu sendiri. Nah, terkadang orang hanya bisa memberikan bla bla ya, menjustice tapi tidak bisa memberikan solusi. Actionnya mana? Si mendingan gue. Actionnya. Bicara strategis dong. Ada pertanyaan-pertanyaan lain. Ya, kemudian wayang sebagai budaya khususnya di Jawa ya, di dunia internasional itu seperti apa ini? Ya, alhamdulillah wayang dan gamelan sudah diakui oleh UNESCO, Mas. Alhamdulillah. Itu mulai kapan? Kalau wayang sudah agak lama, kalau gamelan baru tahun kemarin kalau nggak salah. Itu sudah diakui dunia. Dulu tahun 2017 apa pernah orasi kebudayaan mengenai ya menurunnya peminat wayang. Iya. Apakah kita harus pindah negara? Di mana ketika kita di luar negeri, wayang itu bisa dibayar mahal, pertunjukan itu bisa dibayar mahal meskipun penontonnya sedikit. Oh, di sana sedikit. Biasanya kalau di luar negeri kan hanya teater. Iya. Itu kan terbatas, Mas. Tapi kalau di Indonesia kan lapangan. Iya. Nah, itu persoalan juga. Kemudian kemarin ada dua fenomena yang menurut saya ini sebuah paradoks. Pertama, ketika salah satu brand sepatu internasional Adidas itu mengangkat wayang tapi sebagai heritage-nya Malaysia, bukan heritage-nya Indonesia. Loh, kok itu bisa gimana? Iya, itu gak tahu. Tapi memang itu konflik, Mas. Itu konflik dan Adidas juga sudah minta maaf. Karena emang heritage-nya wayang kan Indonesia, karena sudah diakui UNESCO juga. Kedua, ketika wayang kemarin salah satu ustadz di ibu kota kemarin ini kan mengatakan ada yang mengenai wayang dimusnahkan. Isu itu netizen kan pada geger, Mas. Pada geger dua isu ini kan netizen pada geger membela wayang. Terjadi fakta yang terbalik di teman-teman dalang. Teman-teman dalang malah bersyukur ketika dua isu ini terangkat. Akhirnya pamornya naik atau gimana? Mereka malah menyalahkan netizen, bukannya menyalahkan ya, menyayangkan. Kalian itu ketika ada isu seperti ini baru geger. Tapi kemarin ketika nggak ada isu apa-apa, mana yang nanggap wayang? Berarti orang Indonesia harus diinjak dulu baru keluar. Nah, gitu ya. Itu kan, ya itu sayang sekali, Mas. Sayang sekali. Kita nggak usah bicara nilai-nilainya lah di dalam keluhuran nilai-nilai wayang dan kebudayaan lainnya. Nggak hanya wayang ya, banyak banget. Kalau misalnya digaji nggak habis-habis lah kalau saya pikir. Tapi ini pelestarian ini yang perlu dikonsenkan. Isu-isu ini yang harus tegaskan. Talang-talang malah kalian kemana selama ini? Kami bersyukur wayang itu diisukan seperti ini karena kami jadi terangkat. Coba. Wayang diakui di negara luar tapi menangis di Republik sendiri. Wah. Di tanah kelahirannya injak-injak. Iya. Tapi alhamdulillah saya apresiasi kepada pemerintah Republik Indonesia. Kemarin ada Dana Indonesiana, Dana Abadi Kebudayaan. Sebenarnya udah dicanangkan Pak Jokowi di periode kedua kemarin. Itu 3 tahun berarti baru netes ini, Mas. Jadi setiap tahun itu 1 triliun untuk kebudayaan. Jadi kemarin 3 tahun ngendap, kemarin rilis 3 triliun. Dan ini dana ini abadi, bukan menjadi silva kalau nggak habis. Tapi dicok terus. Kalau sisa dicok lagi, kalau bisa dicok lagi. Nah, ini apresiasi. Tapi syaratnya harus berbadan hukum. Nah, untuk itu semua pemirsa yang di desanya punya punya potensi kebudayaan, punya potensi seni, punya sanggar yang belum terangkat, ayo bareng-bareng buat badan hukum. Karena kalau nggak salah itu syaratnya harus 3 tahun dulu berdiri. Di Kabupaten Tegal udah banyak yang sudah lumayan banyak.
tapi bisa dihitung jari. Itu sudah alhamdulillah Mas. Ya wes. Itu sudah alhamdulillah Mas. Ya, alhamdulillah. Membangun ekosistem kembali lah berarti hitung-hitung. Tapi pertanyaan selanjutnya nih terkait masih isu kemarin kan bulan-bulan kemarin masih sedikit ramai ya tentang wayang Ki Sapah yang waktu di Ponpesnya Gus Miftah. Umar Itu kan- Slang. Nah, itu kan masih ramai. Itu tanggapannya jenengan selaku dalang juga itu gimana menanggapi hal yang sedemikian? Saya sebagai pengamat bukan sebagai bukan sebagai ini saya tak lepaskan jaket sebagai dalang ya Mas. Iya. Sebagai orang-orang biasa Ya, sebagai orang biasa lah. Itu ada dua hal. Ada pro dan kontra memang. Satu, ketika di lokasi saya kan ada di situ juga. Oh, jadi berarti nonton juga. Nonton juga. Saya memang diundang Gus Miftah juga waktu itu. Kan teman-teman dalang juga diundang semua di situ. Ketika di lokasi itu apresiasi tinggi Mas ketika kejadian itu. Oh, iya. Wah, apresiasi, tepuk tangan semua di situ. Entah ada yang dongkol atau apa ya, saya kurang tahu. Tapi setelah isu itu sudah naik ke media sosial, pro dan kontra itu terjadi. Ada yang bilang, wayang nggak harusnya seperti ini. Iya, terlalu keras. Orang-orang yang seperti itu. Tapi ya kita lihat mereka punya alasan lah. Saya pun nggak bisa menyalahkan juga, nggak sepenuhnya menyalahkan, nggak sepenuhnya membenarkan. Karena itu sebuah gini Mas, sebuah permasalahan itu kan kayak peluru. Peluru ini kan sebenarnya kalau nggak digerakkan, kalau nggak dimasukkan ke pistol, kemudian nggak ditembakkan ke orang kan nggak membunuh orang. Iya, nggak jadi apa-apa lah. Iya. Tinggal yang menembakkan ini siapa, yang nyuruh nembak siapa, tujuan nembaknya itu seperti apa. Nah ini kita perlu perbincangkan bersama orangnya langsung sebenarnya. Makanya saya nggak bisa menjudge seperti ini. Makanya kan saya tidak bilang, saya melepaskan jaket dulu. Saya sebagai pengamat ada pro dan kontra. Ketika pro juga saya nggak menyalahkan. Wah itu sebuah ekspresi kok. Sebuah ekspresi kemarahan orang gimana sih? Ya kan? Itu kan sudut pandang kan Mas. Ada orang yang disakiti. Ketika itu kan eventnya situasinya kan ada orang yang tersakiti. Saya pun tersakiti ketika diucapan seperti itu. Tapi ada sudut pandang lain, harusnya jangan seperti itu. Mereka punya argumen yang kuat masing-masing. Kalau bicara benar atau salah, Tergantung siapa yang menilai ya gitu ya. kita arif dan bijaksana dalam melihat situasi. Iya Rio, ini sangat luar biasa. Jenengan ini sekarang sudah mulai mendalang dan bisa kata-kata mandiri lah ya. Amin. Apakah tidak merasa terbebani oleh status abahnya jenengan dulu sebagai dalang pamor, sebagai tokoh terkenal, terkemuka di Kabupaten Tegal khususnya? Awal saya terbebani Mas ketika saya tidak sanggup ketika saya mulai awal dalang lagi kan itu berat banget. Iya. Skill saya pun nggak bagus-bagus banget. Sekarang pun juga masih saya ulik kan, belajar. Itu sebenarnya beban. Tapi ketika beban itu hilang ketika saya seiringnya waktu, ketika saya pentas, masyarakat ketika saya guyonan ikut tertawa. Kemudian ketika saya berstatement orang-orang tepuk tangan, meriah sekali. Ketika pentas selesai pada ratusan orang yang minta foto, beban itu hilang. Saya bilang, Bah, Ki Amal Jariah jenengan, Bah. Kunci saya meneruskan wayang itu, satu Mas, amal jariah apa? Karena apa? Warisan terbesar Abantus itu bukan harta benda, bukan jabatan, tapi ilmu pengetahuan. Intelektualnya apa? Pemikiran out of the box-nya apa? Yang mungkin di politik juga digunakan apa? Sampai teman-teman di Tegal juga mengakui bagaimana apa di pemerintahan itu sering membuat gebrakan. Ya itu memang pola pikirnya apa? Itu kecerdasannya apa? Ini yang saya uri-uri Mas. Itulah warisan terbesarnya Abantus. Apakah ada keinginan untuk meneruskan menjadi nomor satu Kabupaten Tegal, menjadi bupati? Saya ingin kegelisahan saya bisa saya sampaikan di intelektual saya bisa sampai ke masyarakat dan masyarakat bisa mengapresiasi dulu. Itu dulu Mas. Oke. Kuncinya itu dulu. Kalau saya sudah tertanam di hati masyarakat, panyalon pang orang nyalon mesti dijaloki tulung nggo nyalon. Iya benar. Nah, itu
itu mau sombong. Ya fakta kan semua Fakta orang bisa seperti seperti itu, itu kan. benar. Siapa Benar orang? sekali. Iya kan? Siapa orangnya yang sudah dicintai oleh masyarakat? Kayak wong pan nyalon apa orang nyalon mesti dijaluk itu loh masyarakat gue nyalon. Sedang branding intinya. Sedang branding. Nyong orang pan terjebak nih podcast iya kan. Ini soalnya pertanyaan titipan. Pertanyaan titipan ini harus saya lontarkan. Aduh ditunggangi nih podcast ini nih. Mau ngedat, Ya. barangkali pertanyaan lagi dah. Oke, nyenengkan kan ini dari kecil nih, dari kecil menjadi dalang hingga saya ini mohon maaf umur berapa sekarang? Saya 27. 27 Mas. Iya di Baywes, Iya. muda. Yang membuat jenengan itu maksudnya kekeh lah untuk dalam dunia pendalangan, pastikan itu kan ada keluh kesahnya, suka duka, yang paling berkesan, kemudian yang menjadi intinya yang jadi motivasi utama lah jenengan masih tetap dari kecil sampai sekarang di dalang itu apa, Cuk? Kalau motivasi ya satu masalah. Saya alhamdulillah Mas nyong ben doublek Mas. Iya. Nyong ben doublek. Tapi saya waktu itu ketika kuliah, meskipun kuliah saya di Muhammadiyah ya, ngapurane. Jangan-jangan anu mualaf. Jangan-jangan anu mualaf. Aduh. Saya waktu itu kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta di Solo. Karena memang di situ psikologinya bagus. Dan memang saya pengen waktu itu di psikologi. Alhamdulillah saya waktu itu ketika kuliah itu agak berbalik pola kehidupan, senang maca, senang garap ilmu. Dan ternyata benar apa yang Kiai Subhan pernah katakan kepada saya, "Yuk, kon ngladeni ilmu. Ladenilah ilmu, besok ilmune kuwi ngladeni kon yo." Wah, itu fakta, Mas. Terperasakan sekarang. Iya. Makanya sekarang kan saya acuannya alhamdulillah kan visi misi saya meneruskan dalangnya apa kan tentang amal jariah apa dan ilmu-ilmunya apa yang saya ajukan lagi. Itu ternyata real betul. Nah, saya ini kan katakanlah punya modal bacaan, punya modal silaturahmi, kemudian bersama Kiai juga diskusi apa, dengan dalang-dalang juga diskusi apa. Akhirnya timbul kegelisahan, Mas. Ketika kegelisahan saya bisa saya tumpahkan di dalang, di Pakaliran, kemudian masyarakat mengapresiasi itu, minta foto lah, minta komentar, terus setelah pentas juga diskusi dan sebagainya. Itu yang jadi motivasi saya. Karena ini benar-benar ilmu ini teramalkan dengan baik di dunia pedalangan. Saya dulu sempat kerja di Pertamina, Mas. Di pusat, di vendornya Pertamina waktu itu di pusat. Saya daftar sana sendiri tanpa ada embel-embel Abah. Bahkan saya ketahuan anaknya Abah Hantu Susmono itu karena apa namanya? Pak Haris Turino. Beliau kan pengajar di sana. Salon direksi waktu itu. Beliau Pak Haris Turino itu selalu bertanya, di sini yang orang Tegal siapa? Nah, saya mengangkat tangan. Di situ saya konangan anaknya Abah Hantu. Akhirnya saya disuruh pulang, disuruh resign sama Abah ketika Abah nyalon bupati periode kedua. Saya disuruh resign. Kemudian Abah meninggal dan saya mendalang. Kuncinya gini, ketika di Pertamina itu ilmu psikologinya hanya saya manfaatkan untuk diri saya sendiri menyelesaikan pekerjaan. Tapi ketika di dunia Pakaliran dan di dunia pedalangan, ilmu psikologinya itu semakin luas. Bisa dirasakan oleh masyarakat. Bisa kegelisahan saya bisa saya tumpahkan di dalam Pakaliran, kemudian masyarakat bisa memanfaatkan ilmu psikologi yang saya pelajari. Guru-guru saya dapat amal jariah insya Allah. Abah saya juga dapat amal jariah. Betapa banyak kebaikan yang bisa diperoleh di dalam pedalangan ini. Luar biasa. Cara dicuil ketia tulisannya entusum semua. Ayo, pan coba. Makanya ketika saya dalang itu bukan berarti karena bapaknya yang dalang. Ini benar-benar perjalanan hidup, Mas. Karena saya dulu pobia wayang kok orang gelem. Bahkan Abah dulu ketika saya pobia wayang itu menawarkan kon pantuku mobil merek apa yo. Panggawe umah pirang tingkat tak gawe kena sing penting kon gelem dalang. Saya enggak mau. Itu umur berapa jenengan? Saya masih kecil waktu itu. Oh, masih kecil. Ya. Itu memang apa namanya? Ada dinamika psikologis juga sih waktu itu. Saya kan waktu dulu ikut ibu. Karena fase perceraian itu saya dulu takut sama Abah, Mas. Saya itu dulu biasa dimarahin ibu. Tapi ketika sekali dimarahin Abah,
karena ketegasannya itu. Disiplin tegas. Jadi yang waktu itu yang saya butuhkan itu bukan harta bendanya Abah, tapi Abah, Bah, cinta butuhna. Orang masalah mobil merek apa, orang masalah umah pirang tingkat, orang masalah duit pirang miliar. Inspirasi utama Abahnya ya, tentu. Sosok Kalau Mas Hose inspirasinya siapa? Inspirasi nangin ya sih. itu. Makanya dulu saya fobia wayang, sekarang wah holik sekali sama wayang. Oke, Diario semoga ke depan semakin booming lagi, semakin bisa menyalurkan ilmunya dan pengetahuannya bisa manfaat lagi lah. Amin. Termasuk kepada kaum muda seperti saya sekarang biar bisa lebih suka lagi dengan budaya Jawa. Khususnya Kabupaten Tegal. Iya, gitu. Iya, karena kita orang Tegal. Ya, betul. Yang jelas gini, Mas. Orang luar itu pengen belajar budaya Indonesia itu karena keistimewaannya. Mereka katakanlah yang sudah maju, tapi mau untuk belajar kebudayaan karena keistimewaan, keindahan kebudayaan itu. Tapi kita yang di sini kok nggak merasakan ya? Makanya itu kan sebuah paradoks yang harus kita sikapi bersama. Makanya ketika ada mahasiswa yang garap skripsi tesis kemarin ke saya, Mas, saran apa yang jenengan lakukan supaya generasi muda itu tertarik dengan wayang? Pertanyaan itu saya balik kepada penanya. Kalian sudah melakukan apa untuk wayang? Dalang-dalang orang mandek berinovasi, Mas. Seniman budayawan nggak berhenti untuk berinovasi. Bahkan pandemi kemarin apapun dilakukan untuk pentas. Meskipun nggak ada uangnya sedikit pun, mereka sih yang penting nyopengin pentas, nyopengin berkesenian. Karena ibadahnya seniman itu kan berkreasi, berkarya. Itu. Seniman-seniman selalu melakukan inovasi, selalu pengen dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Tinggal generasi mudanya mau nggak untuk menanggap wayang, mau nggak untuk nonton wayang. Nguri-nguri kebudayaan, nguri-nguri wayang itu nggak harus jadi dalang, nggak harus jadi sinden. Dengan nonton wayang pun itu udah melestarikan. Nge-share video wayang itu pun juga sudah melestarikan. Nge-like, subscribe channel-channel wayang itu pun juga sudah melestarikan. Kita lihat di media sosial sekarang, di Twitter, di YouTube. Facebook. Mana kebudayaan yang bisa trending? Paling ketika isu kemarin aja. Yang naik ya benar. Ya kan. PR kita bersama. Politik lah. Oke, ini sebenarnya masih banyak yang harus diangkat ya. Tapi harus kita akhiri. Semoga nanti ke depan kita harus duduk lagi di sini ya. Iya, harus duduk lagi. Ya, dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Iya. Lebih intim. Kita belum membahas mengenai wayang Gagrak Tegal juga. Nah, itu kebudayaan lokal naik nanti kita harus ulik ya, biar semuanya tahu. Kita belum bahas tentang wayang santri itu seperti apa detailnya, itu kan juga belum. Ada part-part. Nanti ada part selanjutnya ya. Sepakat harus diskusi lagi ya. Kita jadwalkan lagi nanti. Siap. Beres. Tapi harus kita tutup sahabat. Semoga pertemuan hari ini semuanya bisa merasakan manfaatnya gitu ya. Terakhir closing dari Ki Haryo. Monggo. Kita meninggalkan kebudayaan itu, kebudayaan nggak akan rugi, Mas. Bahkan kitalah yang akan rugi ketika meninggalkan kebudayaan. Bahkan pikiran liar saya nih, kebudayaan itu kalau jadi makhluk hidup, kalau meninggal dunia, insya Allah dia langsung masuk surga. Dengan segala nilai luhurnya lo ya. Kita nggak berbicara mengenai syariat lo ya. Dengan segala nilai luhurnya, dengan segala akhlak mulia yang ada di kebudayaan itu, kalau kebudayaan itu jadi makhluk hidup, ketika dia meninggal insya Allah husnul khotimah langsung masuk surga, Mas. Ya, silakan dipikir masing-masing. Kuncinya budaya tidak akan rugi ya. Itu budaya itu sudah bagus, nggak akan rugi kita tinggalkan. Budaya itu sudah bagus, tapi kitalah yang akan rugi ketika meninggalkan kebudayaan itu. Closing that. Aduh, mantap ini narasumber kita saat ini luar biasa. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan permisa dimanapun di segala penjuru yang ada. Terima kasih semuanya. Tetap bersama kami di podcast Abal-Abal. Sing penting ansorane ora abal-abal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, pangapunten ingkang kathah.